Para Samanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami, dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, diambil dari Habakuk 2 ayat 20. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Citra Boru Silaban dari WIK Delta Mas. Nats renungan hari ini, hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, diambil dari Habakuk 2 ayat 20. Alai di bagasan joro habadiona doangko joba. Ikon hohoma maradopon ibana sandok tanoon. Di bahasa Indonesia yaitu, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Citra Boru Silaban. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Habakuk dituliskan bahwa Tuhan tidak tuli atau Tuhan melihat semua hal yang sedang terjadi. Yang Dia mau untuk kita lakukan justru berdiam diri di hadirat-Nya. Dalam Habakuk 2 ayat 20 dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya ya segenap bumi. Kenapa? Karena dengan diam dan berlutut di hadirat Tuhan, kita bisa mempercayainya dengan segenap hati. Dia tidak perlu teriakan kita atau sikap kritis kita supaya Dia bertindak membereskan kekacauan di bumi. Dia hanya butuh hati kita dan iman kita untuk menggerakkan surga terbuka. Setelah mendengar ucapan Allah, Habakuk pun mengerti dan mulai berdoa di hadapan Tuhan. Ada manfaat nyata bila kita datang di hadapan Tuhan dalam keheningan. Memang benar bahwa kita mengenal Dia lebih dalam doa. Tetapi dalam doa kita juga mengenal diri kita lebih dalam. Doa membuka diri dan hati kita bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan diri kita sendiri. Samanginang, mengapa kita berdiam diri itu penting? Saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya dan hadirat-Nya akan kita rasakan. Meskipun kondisi dunia saat ini seperti api yang menghanguskan dan menghancurkan, tetapi mereka yang hidup di dalam Dia tidak akan terbakar. Allah itu ibarat aliran air hidup yang menyegarkan. Kita akan mengalami kelegaan di dalam Dia kalau kita datang, berseru, dan fokus kepada hadirat-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya kami pun dapat memberikan waktu kami untuk selalu datang dan berdiam diri di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.